Selamat pagi. Saya sekarang berada di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Pagi ini saya mau pergi ke Desa Mapur, Kabupaten Bangka. Apa itu Desa Mapur? Desa Mapur itu adalah sebuah kampung adat. Nanti kita akan lihat kayak apa sih sebenarnya Desa Mapur di Kabupaten Bangka. Ayo kita berangkat ya, mumpung masih pagi. Nah, ini kita melewati kantor pusat PT Timah Tbk, ya kan? Pasti pemirsa Tribuner tahulah PT Timah itu apa. Ya, dalam setahun belakangan ini PT Timah hampir tiap hari diberitakan. Ini kita masuk ke Kota Sungai Liat. Ini ada selamat datang. Nah itu, selamat datang Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Setelah perjalanan sekira 2 jam lah dari Kota Pangkal Pinang, kita masuk ke Belinyu Kota. Jadi Belinyu ini satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka. Saat ini saya berada di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Ada sebuah cagar budaya di Kecamatan Belinyu ini. Ini namanya adalah Rumah Dinas Camat Belinyu. Ya, ini ada dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Tercantum di sini bahwa Rumah Dinas Camat Belinyu itu pada masa kolonial, ini bangunannya bagus ya, cuman kurang terawat aja gitu ya. Ini merupakan rumah dinas asisten residen wilayah Belinyu. Ya, bentuk bangunan mewakili bangunan masa kolonial, denah bangunan induk membentuk huruf U. Ya, jadi ini luas bangunannya 331 meter persegi, luas tanahnya 10.000, jadi 1 hektar lebih sedikit lah. 10.287. Nah, ya memang bagusnya memang ini dirawat ya. Kalau ini kan bagus ya. Sayang ya pemeliharaannya seadanya gitu ya. Sebenarnya rumahnya sebagai sebuah bangunan bersejarah bagus juga ini. Ya. Dilarang merusak, menggali situs serta lingkungannya. Ya. Ada tugunya juga di sana. Memang khas ya, memang khas bangunan masa lalu, pintunya dan jendelanya itu tinggi banget. Nah, kita coba ini yang legend. Apa namanya? Warung apa? Es Kutub Utara. Jauh bener kita. Jadi kita hanya nyampe ke Belinyu tapi sudah sampai ke Alaska, Kutub Utara. Cuman nggak dingin. Oh, direbus ini. Itu baru bener gitu ya ngeralo bikin kopi ya. Ya. Jadi ibu ini generasi keberapa? Oh, ketiga. Oh, dahsyat ya. Tahun 52 generasi ketiga. Ini yang rotinya yang khas apa ini? Ini kah? Bolu. Ini bolu ya? Bolu. Tuh, warung kopi es kacang merah Kutub Utara Belinyu. Jalan Veteran 12 nomor 89. Nah, mantep nih. Nih di kota utara. Sudah buka kah? Mantap ya.
Jadi kita tamu yang pertama nih. Tamu kedua? Iya. Ini otak-otak apung ini sejak kapan berdirinya? Aku sih. Udah makan? 13 tahun nih. 15 tahun. Udah 12 tahun, Pak. Ya, ya. Memang otak-otak afung di Belinyu ini memang khas ya. Menurut saya sih ya, saya yang jarang makan otak-otak, tadi udah makan. Ini dari ikan tengeri. Ini enak. Hangat juga sih karena barusan turun dari tempat apa namanya untuk ngangetin, bakarin. Yang saya makan ini daging, bagian daging. Ada juga yang bagian kulit. Katanya makanan ini bukan dicocolin begini katanya, suruh gini katanya. Oh, enak sih, tapi kalau keseringan perut nggak kuat. Nah ini yang daging, kulit, beda lagi ini. Nah ini kulit, ini rupanya dia nggak mau dimakan, jadi susah dibuka. Gara-gara teman saya makan terlalu banyak. Rasa kulit memang beda, nyaman bang. Ada tauconya, ya. Ini bukan di sini, bukan di sini, ya. Kalau pergi ke sini, jangan lupa Belinyu, afung. Ya, ini bukan promo, bukan. Ya, hanya untuk memberi rekomendasi. Podo ae, sama aja. Esnya juga oke. Campur, kalau menurut saya oke. Ini ada kacang merah, ada kacang hijau, ada santannya juga. Menarik. Makan sudah, ngopi sudah, kita lanjutkan perjalanan ke Mapur untuk melihat desa adat. Sejam lagi dari sini. Yuk kita berangkat. Nah, saya sekarang sudah berada di Gebong Mamarong. Gebong Mamarong kalau di sini adalah di kawasan desa adat Mapur Dongkel. Nah ini kalimatnya saya bacain ya. Orang Mapur punya beberapa nenek moyang, yaitu Ake Antak, Ake Bedegung, dan Nik Suwang Swer. Mereka dipercaya sebagai orang pertama yang tinggal di Pulau Bangka. Kepercayaan terhadap nenek moyang inilah yang menyebabkan adanya beberapa situs sakral. Ini pintu gerbangnya, di sono itu ada rumah adat kayaknya. Mari kita kemon. Rumah adatnya menarik banget ini. Ini terbuat dari kulit kayu, aik, kedunci tuh. Jadi memang konsepnya adalah rumah panggung. Ini di sini 1, 2, 3, 4. Di sana 2, 6. Sekaligus ada rumahnya induk ya. Selamat siang, Pak. Pak, selamat siang. Nama saya Feby. Mantap. Jadi ini namanya rumah apa, Pak? Ini namanya kalau bahasa lame dulu gerdu. Gerdu. Kalau bahasa kan barik balai. 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 Tempat
ngumpul-ngumpul. Kumpulan. Ini dinding kulit kayu, atapnya nipah. Oh, nipah ya? Nipah. Jadi Pak Gedoy ini pimpinan di desa adat ini? Ketua adat. di Oh, sini. ketua adat. Pimpinan. Jadi Bapak jadi ketua adat sudah berapa lama? Dari 2018 yang Oh, 2018. persemian 2019 tanggal 20 April. Oke. Bapak Mubi sama Nah, Bupati sebelum Bapak siapa ketua adatnya? Bapak Sukri. Bapak Sukri. Nah, Pak Sukri ini kan mungkin awal-awal usianya sudah tua, tidak kelihatan, Oh. nah, jadi digantikan oleh Gedoy. Ya, Bu. Nah, Pak Gedoy ketika dipilih jadi ketua adat itu lewat pemilihan atau? Gini, pertama awal-awal kami berkumpulan di rumah Bang Asi, ketua lembaga adat. Jadi 3 malam berturut-turut. Jadi Pak Pak Kadus, Pak Toy. Jadi Pak Sukri. Jadi cerita gini, Pak Kadus jadi ketua adat Gedoy. Ini Pak Kadus, saya ini tidak punya pendidikan apapun. A ditak, B ditak, macam ditak. Nah, itu. Terus kenapa Tatoy? Siapa lagi? Bukan. Nah, oke. Setelah itu dikumpulan di balai umum seperangkat yang banyak. Jadi Bapak Sukri menjelaskan, jadi Bapak Kri sementara berhenti digantikan ketua Gedoy. Jadi kutanya masyarakat, nah kira-kira setuju dek, Abok Gedoy nan Abok Osang nih tidak punya pendidik. A ditak, B ditak, C ditak, kira-kira istilah orang bodoh. Jadi mereka setuju semua ternyata? Jadi, kalau bilang setuju, kalau udah angkat tangan semua, masyarakat setuju semua. Oke, Nah, jadi situ, musyawarah ya, musyawarah mufakat ya. Mufakat. Nah, dari situlah terus dari 2018 sampai sekarang. Kalau di teman-teman yang berada di suku adat ini, jumlahnya berapa sih Pak? Jumlah warga kita ini? Kalau jiwanya 200 lebih jiwa. Oh, dia 200 jiwa. Kalau kakak kira-kira 80 lebih. 80 kakak ya. Ya, sebagian Muslim, ada yang Kristen. Oh, ada yang Muslim, ada yang Kristen gitu. Ya, banyak kan Kristen. Tapi mereka ini boleh menikah sama orang luar nggak Pak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Cuman ada perbedaan. Perbedaan misalnya anak aku kan orang Lom. Orang Lom. Jadi orang Islam itu istilah naik banding. Nah, jadi apa nikah adat dulu, apa nikah Islam dulu. Oh. Misalnya kami orang Islam, otomatis kalau nikah Islam dulu, akhirnya balik ke adat. Ya. Kalau nikah adakan dulu, anak saya perempuan kan, nikah adakan dulu, nanti nikah Muslim itu balik ke Muslim. Ya, Jadi antara agama itu jangan kesulitan, jangan jangan dipersulitkan budak rumah mau menikah. Istilah gitu. Kalau bahasa yang dipakai bahasa apa Pak? Kalau pakai biasakan bahasa kampung, ada yang bahasa Indonesia. Kalau bahasa kampung, misal ke rumah tadi, yuk Pak silakan memarong kami. Berarti silakan Pak masuk ke rumah. Oh gitu. Nah, nanti kalau makan tuh beda, jangan sebut makan. Berarti ngetep ngarek. Ngetep ya. Ngetep ngarek berarti itu makan. Jadi tanya Bapak apa tampon? Kalau tampon itu sayur. Tampon sayur ya. Iya. Jadi kebiasakan di sini kan orang bahasa lame tidak pengertian, jadi ada satu penjelmaan. Kalau masuk Kampung Lom ini apa saja yang Pak yang ya disarankan untuk tidak dilakukan gitu? Apa yang pamali lah yang Panonarang. Banyak panonarang Pak. Apa aja di antaranya Pak? Kalau di sini kalau panonarang biasakan pas pesta nuju jeramit. Pesta kampung lah. Nah, pesta tahunan. Itu pertama tidak boleh bikin ketupat. Oh, nggak boleh bikin ketupat. Nah, kedua dia boleh bikin lepet. Lepet ya tahu saya. Ketiga dodol. Oh, dodol. Dodol. Walaupun melek, jika dodol dibikin lebaran hari H, itu tidak boleh kan. Kalau ada melanggar arang adat, itu kena sanksi Pak. Kena sanksi ya. Ya, kena hukum adat. Kalau berikut kan, kalau jemuran pakai jam 5 sore harus diangkat. Oh iya, jemuran ya nggak boleh. Jemuran kain. Kayak harus diangkat ya. Main musik, main poli. Jam 6, kalau main poli jam 6 kalau seperempat itu harus ditutupkan. Nah, terus ini pakaian diangkat masuk. Diangkat masuk. Selain itu?
Selain itu, misalnya bernyanyi ikut jalan, tidak boleh. Oh, bernyanyi di jalanan? Ikut jalanan. Waduh, kita tadi nyanyi di jalan. Ikut jalan, tapi jalan kaki. Oh, jalan kaki. Jalan kaki, tidak main gitar, main kaki. Sudah boleh. Iya. Misalnya duduk, menyanyi, main gitar, menyanyi, tidak apa-apa. Oh, jadi duduk kita nyanyi tapi duduk boleh. Tapi kalau nyanyi sambil jalan kaki kagak boleh. Boleh. Kalau nyanyi dalam mobil? Boleh. Oh, boleh ya. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang orang kadang-kadang ada juga kan kayak obral, bawa kain, bawa apa. Kadang-kadang dari ujung kampung kadang-kadang di stop, boleh masuk ke kampung adat Barong, tapi musik dimatiin. Oh. Jadi sekarang jual ikan tuh kan. Yang ada lagu-lagunya itu Kak? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Misalnya ada kain, ditutupkan dulu. Itu Pak mengundang penyakit namanya. Oh gitu ya? Iya, kalau dari ujung kampung bawa itu istilah mengundang penyakit ke kampung, warga sakit. Kalau selain itu Pak ya, jadi tidak boleh bernyanyi sambil jalan. Ya kan, tadi buat dodol, buat lepet, di waktu hari ya. Terus apa lagi? Banyak Pak sini Pak. Pandang, misalnya kalau perempuan atau laki-laki tidak boleh duduk di tangga di sini, di untai. Iya. Nggak boleh. Boleh ya? Nggak boleh. Kalau mau duduk ya duduk di sini gitu ya? Kalau mau duduk lewat dari sini. Kayak gini Pak misalnya, perempuan atau laki-laki nggak boleh gini Pak. Oh, duduk di situ. Seharusnya gini, dilewatin. Oh, jadi nggak ganggu orang gitu ya? Di pinggirnya ya, di pinggir ya. Kalau kata bapak saya, karena nenek itu kadang-kadang kalau perempuan dapat jodohnya, laki-laki dapat jodohnya. Kita yang mau, kita sama perempuan nggak mau. Kadang-kadang perempuan mau, kita nggak mau. Pak, kalau suku Lom ini kalau sakit dia punya tabib sendiri nggak? Kalau sakit ini 2 faktor Pak. Pertama cara obatan nasional, kampung. Kedua ke medis. Aduh dia mau di jalan. Tapi di antara suku Lem ada yang bisa punya kemampuan nyembuhin orang, ada nggak Pak? Nyembuh orang mungkin digantung sama kuasa. Cuman kita pengelantaran. Doakan juga. Kalau mau doakan digabung sama kuasa, sembuhkan. Sama kita dokter. Kalau nyuntik itu sama kuasa menyembuhkan. Iya. Tapi kalau kita punya Lom ini punya ritual tertentu untuk misalkan mengasah mata batinnya, mengasah indera keenamnya gitu, ada nggak Pak? Ada ya? Hari tertentu. Apa kita mau, misalnya mau minum kopi, misalnya. Kopi itu misalnya kita dianok dulu, ibarat diasakan dulu. Itu cuma dari 13, 14, 15. Oh gitu ya? Ya, itu kayak kita, puaso. Nggak boleh minum air, nggak minum nasi. Oh ada puasanya ya? Ada. Berapa lama puasanya? 1 bulan? 3 hari. Oh 3 hari. 3 hari. 3 hari misalnya dari 13, 14, 15. Puasanya jadi dimulai dari subuh sampai ke maghrib gitu? Maghrib. Oh sama juga ya? Dari misal jam 4 mulai puaso. Ya. Kayak puaso biasa. Dari lewat maghrib. Itu makan 2 kepal nih. Baru sampaikan dulu, mandi, baru makan. Ya. Berarti ini Bung Tujuh ini memang menunjukkan Bung Tujuh ke sini. Berarti ini nyata. Kalau udah nyata itu mungkin nggak tahu di mana tempatnya. Iya. Belum tahu siapa yang nemu kan. Kalau orang nemu yang nyata, yang 7 itu memang nasib bagus, beruntung. Awal cerita dulu kan memang cerita sekilas memang 7 rumah. Karena mungkin dunia ini hanyalah kotor. Dia mau beja, biar dia hilang. Barangnya tidak ketemu itu pagar gaib. Pagar gaib. Iya. Berarti kalau kita sejodoh pasti ketemu. Gitu ya. Yang penting hati murni. Itu mungkin ada misal ke hutan, mungkin nyasar, misalnya di bantuan. Misal pas hari malaman nyasar bantuan kelihatan rumah. Seperti kampung. Rumah 7. Oh, seperti kampung. Jadi kayak buah-buahan, banyak buah-buahan, kayak makan semua. Sudah makan baru diajakkan pulang. Kita jalan dulu,
Misalnya misal datang ke jalan, pas di jalan, jadi noleh ke belakang. Jalan. Ada dolang kursi dolang masih teliti atas kelapa, ya pulang kursi pulang asa belinang air mata. Mantap. Kasung lihat ke Pinang, rawai di ujung Tanyong, siang dikelihat malam terkenang, sama-sama kita menanggong. Kalau ada jarumku patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada yang kata salah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menuang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita penyupa lagi. Kalaulah ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, kita main ke sini lagi. Kita pamit pulang. Terima kasih. Sampai ketemu. Dah. Oke. Aduh.